kita menyadari bahwa leadership memegang peran penting dalam restrukturisasi bisnis untuk mencapai tujuan bisnis. Apa saja peran leadership untuk suksesnya restrukturisasi bisnis? Kita akan mendengarkan dari Pak Sabam untuk membagi ilmu mengenai leadership. Selamat sore kawan-kawan semuanya, selamat datang ke webinar saya dengan sahabat baik saya, Ronawati Wongso. Kita berkenalan dulu di FEUI, and I like her. Saya suka dengan cara dia presentasi, dan dia punya konten yang bagus mengenai bagaimana caranya mendapatkan laba yang bagus melalui proses efisiensi, sekaligus juga peningkatan sales, dan restrukturisasi proses. Namun saya mulai dulu dengan aspek leadership, karena bagaimanapun leadership adalah key dalam rangka kita melakukan restrukturisasi bisnis dalam rangka perbaikan menuju sustainability. Ini saya punya background, nama Sabam Mutajulu, latar belakang pendidikan, pekerjaan di BPKP, dari BPKP masuk ke Pertamina di El Nusra, menjadi Direktur Keuangan 2011-2015, CEO di Tugu Pratama Indonesia, masuk ke Jardine Lloyd Thompson, Tugu Mandiri Life Insurance, dan sekarang sebagai Transformation Restructuring Advisors, juga sebagai advisor di IFG dan di Air Asia Tbk. So, ini topik yang akan saya bawakan, leadership dalam konteks restrukturisasi dan turnaround. Kita mungkin sudah banyak tahu bahwa banyak perusahaan saat ini mengalami restrukturisasi turnaround untuk melihat ke dirinya apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki aspek-aspek proses di dalam perusahaan, tapi lebih utama lagi adalah dari aspek leadership-nya, dari aspek people-nya, karena tujuannya adalah dalam rangka perusahaan tersebut bagaimana dia bisa survive di posisi kuning, dan selanjutnya kalau dia sudah menjadi lebih baik, dia nanti menuju revival, dan akhirnya secara jangka panjang dia bisa mengalami apa yang disebut sebagai long term sustainability. Jadi ini posisinya strategik, posisinya serius ya, sehingga memang harus dimulai dari kepemimpinannya. Inilah situasi tahun 2011 waktu saya diminta bantu sebagai Direktur Keuangan di PT XYZ. April 2011 saya ditarik dari Singapura, diminta untuk melakukan restruktur karena perusahaan ini technically dia sudah bangkrut gitu. Kalau kita lihat picture yang ada di sini ya, Anda mungkin bisa guess ini bisa ikan kalau melihat dari kepalanya sampai ke arah ekor, kita bilang ini burung, bisa kombinasi keduanya. Tapi ini adalah cerminan dari gambaran dari suatu leadership yang sedang broken. Kalau misalnya kita ke pasar ya, kawan-kawan ke pasar, misalnya membeli ikan, yang kita periksa umumnya pertama kali adalah di sekitar kepala atau di sekitar insang. Kalau insangnya merah, kita bilang ikan ini bagus bang, saya beli gitu. Tapi kalau dia sudah pucat, kita bilang there is something wrong di dalam fish ini. Ya, jadi kita tawar misalnya atau kita nggak jadi beli. Ini adalah ciri kepemimpinan. Jadi kalau dari atas, dari kepala itu misalnya, kepemimpinan di perusahaan tersebut sudah mengalami permasalahan. The whole body, seluruh sistem itu juga relatively sudah broken. Pada umumnya begitu. Kalau kepala rumah tangga nggak beres, anak-anaknya pun akan terpengaruh, mungkin bisa terpengaruh. Inilah gambaran saya pada perusahaan tersebut yang saya ditugaskan di April 2011. Ada uang hilang 111 miliar, dan pada saat yang sama saya menggambarkannya ini aspek kepemimpinannya ada yang nggak beres nih. Saya simpulkan dalam bentuk satu kata, peribahasa dari Turki yang menyebutkan fish rots in the head. Ikan itu busuk dari kepala. Perusahaan itu pun membusuk, dia bisa bangkrut karena permasalahan dari kepala, which is permasalahan dari pimpinannya. Coba Anda sebutkan sekarang, apakah kawan-kawan misalnya ada tahu ya, di dunia ini perusahaan yang bangkrut karena orang-orang di bawahnya. Umumnya adalah perkara di atas, perkara leadership. Sehingga judul saya itu adalah leadership dalam rangka
menangani satu krisis, menangani suatu ikan yang busuk dari kepala melalui suatu proses yang disebut dengan restrukturisasi dan turnaround. Ya. Nah, ini situasi yang terjadi di April 2011 di perusahaan yang saya datangi. Saya ditugaskan gitu. Jadi saya bilang, oh my God ya, kenapa begitu lambat tindakannya? Kenapa begitu banyak masalah? Saya pikir tadinya permasalahan itu hanya satu, uang hilang 111 miliar. Kenapa direktur keuangannya ditangkap? Kenapa dia dipenjarakan? Kenapa di level tengah itu dan di level pimpinan itu ada yang disebut dengan kerajaan-kerajaan, Ken Arok, Ken Dedes, banditos, dan sebagainya. Kalau banditnya cuma satu, gampang. Tapi kalau banditnya berjamaah, ini yang berbahaya. Kalau di level board-nya itu juga ikut menjadi bandit, kita menyebutnya bos bandito, kalau single. Kalau dia plural, menjadi banditos. Jadi ini sudah masif pembusukan dari kepala itu. Ada budget overheat, ya, ada window dressing, disebut laba, tapi net operating cash flow-nya minus 200 miliar, which is inconsistent ya, tidak lazim terjadi. Pada saat cost of goods sold-nya itu sudah di 94%. Ada pinjaman 50 juta US dollar, dalam US dollar bunganya 9%. Amazing ya. Dan semua peristiwa yang di sini udah membuat kita waktu itu muntah ya. Ini gimana nih permisalan? Kenapa tidak ada yang menangani? Kenapa dibiarkan gitu? Yang membuat kita tidak jadi mundur waktu itu adalah ada 1.400 manusia yang ada di perusahaan tersebut. Jadi kalau ini kita hitung dalam konteks misalnya multiplier impact, dia punya anak 2 atau 3, punya istri misalnya, ya, at least sudah 5, plus pembantu, supir, plus orang tua misalnya yang menjadi dependent terhadap yang bersangkutan. Jadi kita bilang, mau makan apa nanti ini orang? Ini yang menjadi pertanyaan utama kita, sehingga kita bertekad untuk melakukan perbaikan. Tapi kan nggak mudah ya melakukan perbaikan, tidak mudah melakukan restru. Pertanyaan kita yang pertama waktu itu adalah, siapa sih yang tahu permasalahan ini? Dan yang lebih penting dari sisi leadership, siapa sih yang care? Bagaimana role pemimpin? Ini bukan soal cerita CEO atau CFO atau direktur operasi, direktur marketing, human capital. Tapi sebagai pemimpin kita di dalam itu, kenapa sih kita cuek dengan peristiwa itu? Dia listed company. Amazingly, harusnya dia punya good corporate governance-nya sudah bagus ya. Dia punya board, punya BUD, punya komite begini bagono, ya, internal audit, external auditor, punya board manual, GCG skornya pada saat itu B+, ya. Tapi saya heran kenapa pemimpin itu hanya hidup di permukaan sini, di iceberg ini. Kenapa nggak ada yang turun dan bertanya misalnya, kalau cost of goods sold sudah di 94%. Kalau misalnya inventory-nya itu sudah melambung tinggi, kalau piutangnya sudah, kalau vendor sudah tidak dibayar. Itulah question mark yang sepatutnya pemimpin itu turun dari atas, bertanya kepada konstituennya, dan nanti akhirnya memberikan suatu solusi atau problem solving. Itulah pemimpin yang sehat, itulah keheranan kita. Dan waktu kita tanya tim kita, apa yang harus kita lakukan dalam rangka melihat ini? Ya tanya pemimpinnya Pak Sabam, tanya leadersnya, jadi didorong lagi ke atas. Dan secara paternalistik, situasi kepemimpinannya adalah seperti itu. Tapi kita tahu ada krisis, dimulai dari suatu krisis putih. Kalau tidak kita jaga, dia akan masuk ke krisis kuning. Dia sudah masuk ke intensive care unit. And if you don't care, permasalahannya akan menjadi semakin luas dan kemungkinan dia akan bisa technically bankrupt atau totally bankrupt atau illiquid, ya. Pada akhirnya dia menjadi sasaran daripada private equity, sasaran untuk mergers acquisition. Pertanyaan kita ke tim waktu itu, why are you silent? Kalian ngerti kan permasalahan ini gitu. Kenapa sih vocab-vocab yang muncul di sekitar kita itu adalah siapa, maaf Pak, izin Pak. Kenapa tidak direct kita berbicara mengenai ada permasalahan yang kita hadapi? Kenapa diam kita padahal kita dibayar untuk melakukan problem solving? Lebih dalam kita tanya kepada tim kita, bukankah uang yang kita urus ini uangnya masyarakat Indonesia?
Dan itulah bagian dari pertanggungjawaban kita kepada pemegang saham, institusional, dan masyarakat untuk mempertanggungjawabkan ini. Bahwa ternyata pekerjaan kita itu adalah untuk melayani orang lain. Gitu. Nah, akhirnya kita masuk ke level board karena kita nggak dapatkan jawaban yang bagus ya. Jadi waktu itu CEO yang lama sudah diganti, saya dapat pairing yang bagus, CEO yang bagus dari swasta pertama kali, Elia Masamanik namanya. Dan kita bilang, ini di perusahaan ini ada dua power ya, sistemnya, ada sistem BOD, ada kamar BOD, ada kamar BOC, tapi kenapa mereka sepertinya nggak saling ngomong ya. Mereka bilang overwhelmed, worry, fear, hopeless ya. Kadang-kadang ada lagi kamar yang ketiga, staf ahli yang dikirim dari pemegang saham ya kan. Role-nya apa, dalam rangka apa gitu. Kenapa menjadi indecisive? Begitu ada permasalahan yang biasanya akan kita lihat itu adalah bukan pointing fingers ke bawah, tapi pointing fingers kepada diri kita sebagai pemimpin, CEO, BOD, atau komisaris. Mana role kita dalam situasi seperti itu? Jangan sampai menjadi saling curiga. Akhirnya Pak Masamanik bilang waktu itu, command and control. Semua peristiwa lama itu kita put aside dulu, kita kesampingkan dulu, kita selamatkan yang ada di hadapan kita sekarang and the future. Tapi pertanyaannya adalah apa yang di hadapan kita sekarang? Command and control-nya itu bagaimana bergeraknya itu. Nah, dengan situasi seperti itu, kita bertekad waktu itu, ini udah corporate restructuring. Dikombinasikan lagi dengan turnaround. Waktu itu sudah ada yang menawar ya, ada private equity dari Singapura telepon saya, pada saat harga saham itu di 170, ada yang nawar bilang, Pak Sabam, I pay you 250. Dan saya bilang, saya lapor dulu ke pemegang saham saya. Pemegang saham waktu itu juga kurang begitu care ya. Mereka bilang, you urus urusan lu sendiri. Jangan terlalu mengekspos kami sebagai pemegang saham. Dalam situasi dia restro, turn around, kadang-kadang pemegang saham itu juga dia sibuk dengan urusannya sendiri. Sehingga dia bilang, ya cek balance sheet-mu, apa yang bisa kita manfaatkan dari sana. Kalau you mau jual, nanti bicara ke kita. Ini tempting kan kalau ada harga kita saham 170 dari rata-rata tadinya 400 450, ada yang nawar 250 and you are in dire need of cash. Umumnya akan kita ambil. Tapi kita bilang saya melihat 1.400 manusia dan saya harus tolong mereka dan perusahaan ini ada potensi. Sekarang dia mengalami kerusakan yang berat. Kita udah nyatakan bankrupt waktu itu. Waktu kita minjam ke holding kita, minta bridging loan 25 juta dan ditolak. Buat saya sebenarnya pada saat itu menyesal saya berbicara ke sana dan saya bilang ini orang tua kayak apa ya, tidak mau menolong anaknya. Tapi dia menjadi a blessing in disguise ya. Tawaran private equity sekaligus tidak ada dana yang datang dari pemegang saham untuk membantu bridging loan, blessing in disguise. Itulah cara kita untuk melihat. Mari kita perbaiki aspek kepemimpinannya. Mari kita restrukturisasi bukunya, prosesnya, data-datanya. Pasti ada jalan di situ. Karena kita percaya kehidupan yang amanah, ihsan, dan tawakal. Itu yang di slide pertama saya tadi. Dan kita mengingatkan tim kita, bro, sis, perusahaan ini sudah mau bangkrut. Tapi tugas kita sebagai leaders itu adalah decision making. Bisa salah, bisa benar, tapi mari kita berdecision making. Tapi kita harus bisa menjawab 5 pertanyaan dasar problem solving. Apa masalahnya? Mengapa masalah itu terjadi? Bagaimana jalan keluarnya? Kapan akan kita selesaikan dan siapa yang akan menyelesaikan? Inilah yang kita assign ke BOD kita assign kepada tim kita. Kita dibayar untuk melakukan proses problem solving. Inilah tanggung jawab kita. Nggak usah pakai pinjaman karena kalaupun nggak diberikan pinjaman, kita punya keyakinan ada potensi di buku kita berdasarkan liquidation value atau future value yang prospek perusahaan ini dapat kita perbaiki selagi pemimpinnya turun dan kita melihat secara cepat apa yang menjadi unsur yang dapat diperbaiki dari sisi leadership memilih orang-orang yang tepat. Tapi again kawan-kawan dalam proses restru itu pertanyaan utama umumnya adalah are you solving the right problem? Kita masuk ke objeknya, ke cash-nya, ke income statement-nya, ke balance sheet-nya, atau kita berbicara dulu ke subjeknya, pelakunya.
dalam kondisi cash flow kita nggak bagus, umumnya kita tempted minjam, ya, atau menyerah untuk dibeli melalui uh, mergers acquisition, atau misalnya kita bilang ya right issue misalnya kan. Tapi kita menyadari permasalahannya bukan di situ. Jadi kalau dihadapkan kita pada situasi ini kawan-kawan ya, people aspek pertama, proses data sistem aspek kedua, operation sama financial, akhirnya kita putuskan waktu itu dengan CEO kita yang baru, urutannya menjadi seperti ini. Memang dia a long game, tapi kalau bisa kita benarin orang-orang yang leaders yang pada saat pertama, orang-orang yang benar, orang-orang yang amanah, ihsan, dan tawakal akan melakukan perbaikan di dalam proses sistem dan data. Kombinasi 1 dan 2 akan membuat kita lebih mudah melakukan eksekusi dalam operations maupun dalam rangka restru di financials. Jadi waktu ada pertanyaan waktu itu, your main problem is cash, cost of goods sold, kita bilang, no. Our main problem is about our team, our people, including us in the leadership, yang belum kompak. Ya. Nah, setiap hari kita berbicara hal-hal seperti ini, mengenai fraud, uang hilang, dan sebagainya. Kenapa direkturnya ada yang ditangkap. Sehingga ada 2 direksi yang lama yang di dalam itu bilang, kayaknya kita nggak cocok nih, Pak Sabam, Pak Masa, kami resign. Jadi 2 BOD yang lama itu resign, karena yang kita bahas sehari-hari itu adalah amanah, ihsan, dan tawakal. Kita bilang, good, kita nggak butuh 5 BOD, kita butuh 3, tapi benar-benar yang dream team, yang satu hati untuk melakukan perbaikan. Kenapa ini diperlukan? Setiap kita melakukan restro atau turnaround itu, kita akan masuk ke pertanyaan mendasar, kenapa sih? Begitu kita bilang tadi, permasalahannya adalah di leadership, we still have to go mengenai root cause-nya. Kenapa mereka membuat seperti itu? Perilaku apa sih yang terjadi? Nah, ini kita menjawab dengan memakai metodologinya Toyota. Dia bilang jawab 5 pertanyaan why. Kalau kamu nggak dapat root-nya, percuma kamu mengeluarkan capex atau operational expenditure, budgeting, spending ya, kalau kita nggak masuk ke root-nya. Karena kalau ada problem, dia memerlukan resources. Kalau dia memerlukan resources, keluar dia dalam bentuk budget dan capex. Jadi akhirnya kita bergerak dengan menggunakan Pareto Principle. Cari 20% yang masalah, yang menurut kita adalah major priority, yang akan bisa menggerakkan perbaikan dari sisi revenue, yang bisa menggerakkan perbaikan dari sisi cash, yang bisa menggerakkan perbaikan dari sisi mentality manusia. Dan ini challenge-nya sangat berat ya. Tapi waktu itu dalam kondisi cash flow-nya belum bagus, kita kirimlah survei kepada tim kita dilakukan oleh HR dan corporate secretary, dan inilah findingnya mereka, bahwa orang-orang kita di perusahaan itu umumnya pintar ya, tapi begitu dia bergerak ke arah kolaborasi, koordinasi, berhadapan dengan orang yang berbeda, dia cenderung inferior. Berhadapan dengan bule, dia inferior. Orang yang berdasi, orang Singapura, orang Hong Kong, artinya dia jago kandang. Kalau dia di kandang, sebaliknya dia menjadi seperti bipolar, pemimpin yang arogan. Keluar dia tidak berani, tapi ke dalam dia menghajar misalnya pasukannya. Blaming gamingnya itu ke bawah. Nah, yang juga parah itu ada silaturahmi, tapi basa-basi, lack of 3K, coordination, collaborations, dan communication ya, tidak terbiasa gitu. Sangat sulit mengatakan tidak kepada atasannya. Inilah ciri khasnya. Nah, setelah ini kita dapatkan, akhirnya kita bisa milih orang, ya kan? Mana yang kira-kira masuk ke dalam kelompok ini, mana yang bisa dipelihara, dan memang satu-satu mulai ada yang resign, ya kan, bilang nggak cocok, caranya kenapa begini, kenapa kita nggak membahas restru di cash flow, di income statement, kenapa mengurus malah manusia gitu ya, karena kita bilang fundamental kehidupan itu adalah manusia. Orang-orang yang di belakang angka sales, di belakang angka cash flow-nya itu yang perlu kita benahi dulu, baru kita bergerak ke finansialnya. Dan tentunya kultur ini bukan hanya sekedar di mid level di organisasi. Kita justru harus masuk ke atas, karena kalau kita mencoba misalnya berstrategi dalam bentuk restructuring turnaround, kita harus trust dulu kita di level atasnya itu gitu.
Jadi kalau pemimpinnya odong-odong seperti ini, dia merasa owner is the king, leader is the king, susah gitu untuk melakukan itu. Jadi kita tanamkanlah ke mereka ya. Jadi waktu itu 2 direksi lama keluar, 2 direksi baru, saya interview sendiri, saya dapat dari grup Pertamina, dan satu lagi yang mimpin SDM, yang memimpin operations itu kita ambil juga dari alumni Pertamina gitu. Yang bisa menunjuk kepada dirinya, saya bertanggung jawab atas ada permasalahan. Kayak konsep-konsep yang ada di Jepang ya kawan-kawan, atau di Korea ya. Kalau dia bersalah, dia step down. Atau extremely, dia melakukan harakiri. Kalau dia hanya blaming game, kita ingat, you point fingers at someone, 3 fingers is pointing at you, and 1 fingers is pointing at the Almighty, yang Maha Kuasa. Kalau situasi seperti ini terjadi, akan terjadi comfort zone, akan terjadi gosip. Dan inilah yang kita temukan dulu, bagaimana birokrasi mass index, BMI itu sangat heavy. Levelnya itu sudah pada level, oh my God, kita bilang waktu itu ya, kita menggunakan metodologi yang dituliskan oleh Phil Abernathy gitu. Bukan fat lagi birokrasinya itu, sudah level 30% gitu. Kiri kanan itu kalau misalnya dia berkomunikasi, dia menggunakan surat gitu, yang mereka sebut sebagai pertanggungjawaban. Nah, karena kita udah tahu root cause-nya tadi, dan ternyata bukan konteks objek, cash flow, income statement, balance sheet, sales misalnya, tapi unsur subjeknya yang lebih utama, dan kita tahu ikan busuk dari kepala, budaya sungkan di antara tim kita, kesulitan mereka untuk mengatakan tidak kepada atasannya, inilah root cause yang perlu kita benahi. Pembiaran yang merasa tarsok itu menjadi contagious, ini kita benahi. Belief di dalam company misalnya bahwa angka-angka itu adalah objektif. Kita bilang angka-angka KPI di budget itu bukan tujuan, bukan objektif. Tujuan kita adalah amanah, ihsan, dan tawakal. Mencari orang yang memiliki hati, leaders yang melayani gitu. Jadi kita memang dulu kurang disukai ya. Tadi pagi baru berdiskusi dengan Pak Darwin Nur melalui ICA, dia bilang doa, tawakal, dan ikhtiar. Itulah jalan kepemimpinan beliau, which I respect ya, sama kita cara pandang yang melihat itu. Dan kita juga bilang kalau kita kesulitan mendengar, kita diberikan karunia 2 kuping oleh Yang Maha Kuasa, kita akan masuk ke area the king can do no wrong. Ya. Nah, jadi karena keras prinsip kita waktu itu dalam melihat amanah, ihsan, dan tawakal, dan melihat manusia, benda hidup yang di belakang angka di belakang benda mati. Akhirnya waktu itu komunikasi kita dengan komisaris pun nggak bagus. Komutnya kita bilang, tolong diganti ibu bapak di pemegang saham, kalau enggak kami berlima keluar, 5 yang sudah kompak ya. Jadi 4 tahun saya di sana, 4 tahun lebih, komutnya itu 3 kali diganti gitu ya. Karena keuletan kita, karena kegigihan kita untuk melihat prinsip-prinsip dasar kepemimpinan, amanah, ihsan, dan tawakal. Dan akhirnya kita melakukan reshuffle di level BUD-1, managers dan kepala cabang. Kenapa diperlukan begini? Karena mereka sudah terkontaminasi ya. Mereka berjamaah merusak yang namanya CKPN, piutang, inventory, beli aset yang mahal-mahal ya kan, yang tidak perlu. Ada pemeliharaan, misalnya waktu itu RIG dipelihara 99 miliar, keluar uangnya sudah 1,5 tahun. Saya tanya, barang ini ada di mana sekarang? Doakan aja Pak Sabam, mudah-mudahan dapat pekerjaan. Lu dulu kenapa pakai dana equity? Kenapa bukan project financing? Kita menjual proyek itu ke teman-teman kita di oil and gas company, itu kita jadikan sebagai basis kita untuk minjam ke bank. Ya itulah Pak, soalnya sudah ada di budget nih ya kan. Jadi attitude, sikap melihat sudah ada di budget, kita spend. Tidak melihat ada variasi-variasi program-program efisiensi dalam rangka melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, kawan-kawan sulit melakukan restru. Jadi ada tekniknya. Pada saat kita masih mengalami krisis, sebaiknya, dan ini yang kita lakukan dulu, command and control. Jadi misalnya waktu kita berbicara keluar ke analis, ke pasar modal, ke pemegang saham, ya, yang bisa bicara itu hanya CEO Masa Manik dan Direktur Keuangan Sabam Petajulu. Yang lain itu tolong bekerja dulu deh.
Nggak usah dulu kita berbicara mengenai transformational leadership. Ini nanti kalau kita sudah relatively hijau, relatively sudah sehat. Itulah pemahaman kita waktu itu. Ya, jadi jangan dibuat dulu macam-macam. Jangan terlalu banyak istilah kita waktu itu. Ini banyak rasul ini di perusahaan ini, di PT XYZ ini. Raja usul gitu. Jadi hanya sekedar bilang, Pak ini ada masalah, ini ada masalah. Coba di frame dalam bentuk problem solving. Pak kita nggak biasa Pak. Terus menurut kamu root cause-nya apa? Ya nanti kita panggil konsultan, Pak. Kalau kamu panggil konsultan, permasalahannya nggak selesai. Because they know nothing. Mereka hanya bertanya dan kita yang menjawab. Kenapa bukan kita yang bertanya pada diri kita? Tidak ada konsultan, kita nggak punya cash. Sekarang kamu lakukan A, B, C, ikutin kita dulu. Nah, apa yang perlu difokus? Inilah yang kita tekankan waktu itu. Brothers, sisters, kita udah punya tim yang sehat. Waktu itu udah ada keluar sekitar 150 sampai 200-an orang ya. Jadi prinsip cash is king mulai kita terapkan. Udah masuk kita mulai ke strategi di keuangannya. Yang kita sebut sebagai Project James Bond 007. SWOT analytics-nya kita ulang kembali. Ya. Dan dibuat skenario planning. Top 10 risk-nya tolong diseriuskan. Mulai dari first line, second line. Jangan terlalu bergantung kepada internal audit, jangan terlalu bergantung kepada group risk management. Front line-nya itu harus jujur mengakui ya bahwa ada permasalahan di departemen saya. Ini bisa terjadi kawan-kawan bila kita BOD itu turun langsung untuk berbicara kepada tim kita. Karena kita nggak bisa sistemnya itu misalnya kita bilang perintah saya BOD, nggak bakal didengarin. Dalam perusahaan yang dalam kondisi restru banyak orang yang cuek ya kan, termasuk kepada pemimpinnya. Jadi kita yang harus menjadi role model untuk melihat ini, menuntut ke mereka business continuity plan. Oke, nggak utuh di awalnya, tapi dalam krisis kita tekankan ke mereka, kita bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan dan yang disebut leadership itu bukan CEO, bukan CFO, bukan direktur operasi. Diri kita masing-masing bertanggung jawab. Nah, khusus untuk item 4, 5, dan 6, stress test laba rugi, cash flow, cash to cash cycle by line of business, free cash flow, itu kita minta setiap hari. Ini saya tongkrongin setiap sore ke ruangan mereka. Ya, artinya gini kawan-kawan, cara meminta ini nggak bisa dengan perintah. Kita yang datang ke mereka, karena kita respect mereka. They know the issues, they know the root cause. Hanya saja mereka ragu untuk mengemukakannya. Ini cerita membuka hati. Sehingga waktu kita tuntut ke mereka item nomor 7, dashboard dan monitoring itu, dia dengan terbuka akhirnya melakukan, karena kita dengan humility, dengan humble berbicara ke mereka, tidak menyalahkan mereka lagi. Karena mereka tadinya itu dizolimi oleh pemimpin sebelumnya. Jadi kita bilang, kami sudah selesai dengan diri kami digaji bagus nih, ya kan? Mari kita lakukan sama-sama perbaikan dan kalian nanti pemimpin ke depan PT XYZ ini. Nah, ini mendorong persahabatan kita dengan mereka menjadi lebih baik. Ya. Nah, disinilah peran leadership itu yang tadinya terlihat di permukaan lapangan golf, ya kan, di kementerian, di holding company, udah nggak bisa. You have to go down deep here, bertemu dengan tim kita, konstituen kita. Even klien waktu itu agak kita cuekin lah ya. Karena kita kalau mau keluar, beresin dulu di dalam gitu. Kita ingin menciptakan the power of we. Dan kita tahu ini adalah main job daripada leaders. CEO, CFO, Direktur Operasi, Marketing, dan Human Capital. The power of we, power kita, itu bisa terjadi kalau kita datang ke mereka humbly, humility, datang ke mereka untuk bertanya ke mereka. Dan pola yang kita lakukan itulah pola 80-20. 80% kuping kita itu mendengarkan mereka. 20% kita bisa bertanya ke mereka. Bukan memerintah mereka. Amazingnya perubahan-perubahan itu kawan-kawan. Karena kalau kita perintah dia bilang, I follow your instructions, I do what you do, tapi kreativitinya mati itu. Kita ingin mereka kreatif, ingin mereka curious, ingin mereka menyatakan ke kita itu tidak juga.
Pak, saya nggak setuju dengan Pak Sabam dengan cara ini. Itu yang ingin kita munculkan dari mereka gitu. Itu yang ingin kita bangun gitu. Jadi ini kita tanamkan ke mereka bahwa kita sebagai para direksi itu, tugas utama kita adalah memenuhi kebutuhan orang lain, dan orang lain itu adalah tim kita, 1000-an orang itu tadi gitu. Jadi kita harus datang ke mereka tanpa melalui sekretaris. Kita harus melayani mereka. Inilah dulu bahasanya Mas Manik. Dan berkorban untuk mereka. Dalam situasi krisis kita berkorban untuk mereka. Disinilah kita ikut mereka dan menjawab pertanyaan mereka, memberikan kreativitas kepada mereka, dan bukan mengajari mereka kawan-kawan karena they know much better than us. Mereka hanya ingin ada trust, mereka hanya ingin partnership, mereka ingin ada faktor we. Kalau kita melayani mereka, influence kita sebagai leaders itu muncul. Dan disitulah mereka bilang, I trust you, Pak. You are my leader. Baru akan muncul nanti followers. Dari followers nanti akan kita groom, dia nanti menjadi future leaders. Sehingga kita harus menempatkan diri kita sudah selesai dengan diri kita. Nggak usah sombong-sombong tas diangkatin misalnya gitu ya. Nggak perlu gitu. Gaji kita sudah bagus kok. Kita harus mengalahkan ego kita ya. Dalam proses restru ini sangat-sangat kritikal. Kita datang ke ruangan mereka bertanya, what can I do for you? What do you think about this solution? Kita bertanya kepada konstituen dan ditanamkan waktu itu, pemegang saham secara legal itu ada di holding. Tapi the true shareholders yang akan membawa ke arah sustainability adalah you tim itu gitu. Kaget mereka di awalnya, tapi akhirnya mereka menyadari bahwa if they trust me, I should trust them. Disitulah ketemu di dalam suatu keseimbangan itu, hubungan itu ya. Sehingga pada saat kita serving mereka below us, ya, nature of leadership itu muncul. Kreativitas itu akan muncul. Sampai kita bilang, silahkan ya membuat kesalahan ya kawan-kawan ya, supaya penekanannya itu, perbaikannya terjadi. Karena kalau nggak ada guts membuat kesalahan, curious membuat suatu kreativitas, no glory kan, no guts, no glory, no legend, no story gitu. Dan ini harus kita tanamkan dan harus kita tunjukkan bahwa kita pun sebagai pemimpin itu adalah manusia biasa juga dan bisa juga mengalami kesalahan-kesalahan. Jadi kita bilang, bahasanya let's kan, let us ya, let's make better mistakes tomorrow. Dari hal yang besar di make, turun makin kecil, itulah pemahaman kami dengan kreativitas. Sehingga misalnya kalau dulu mereka bikin SWOT analytics-nya itu, mereka memuji-muji, licking the ass of the boss, ya kan? Dia bilang kita nggak mau, untuk apa? Ngapain kamu berbohong, berusaha menghibur kita, seolah-olah kita nggak punya kelemahan. Karena SWOT-nya memang butirannya begini, strength-nya hebat, perusahaan didirikan 50 tahun yang lalu, so what? 50 tahun yang lalu apa hebatnya gitu. Apa kelemahan kita? Kita tarik ke arah situ. Apa opportunities-nya? And we found out bahwa yang namanya threats di kita itu adalah ego pemimpin gitu. Jadi kita turun ke mereka, melayani mereka, dan kita bilang, you are my boss, we serve you, mari bikin perusahaan ini menjadi lebih baik. Jadi pemahaman kita waktu itu, restru dan turnaround yang kita lakukan itu, motor utamanya adalah di level managers, assistant managers, dan vice president yang telah kita percayai, yang telah kita bina menjadi bakal pemimpin ke depan. Sehingga mereka bilang gini, Pak, situasi sebenarnya honestly ada seperti ini gitu. Kenapa dulu kalian nggak bicara itu? Ya, dulu diharapkan itu semuanya apa E- paling sedikit atau B+ gitu ya. Termasuk skor GCG-nya tadi. Karena on paper semua kualitas itu sudah ada. Tapi dalam perilaku sehari-hari itu tidak ada, sehingga dapat B+, dan malah waktu itu konsultannya bilang, kita menuju E- nih Pak Sabam. Jadi kita bilang kemarin, Pak lu jidat, lu udah tahu perusahaannya bangkrut, lu mau kasih E- kenapa? Karena diminta Pak sama holding, kalau bisa anak perusahaan E-, apalagi sudah listed company. Jadi akhirnya, kenapa you berbohong kepada diri, you tahu faktanya kok, tapi nggak menyebutkan fakta itu. Nah yang kedua setelah beres orangnya, permasalahan utama biasanya kita di data. You cannot make
a problem solving process. You cannot make decision making if you don't have the data. You have to put your head dig down in the oceans of the sands, ya, di padang pasir itu untuk menemukan data itu nggak apa-apa in the beginning gitu. Pembenahan itu supaya ada analytics-nya, supaya budget yang kita buat itu bunyi, ada execution plan-nya gitu ya. Awal-awalnya memang berat ya, tapi kita sabar menunggu itu sampai dapat analisa-analisanya, dapatlah proper information. Jadi bukan hanya berhenti di data, dia berubah menjadi informasi. Karena kalau tidak kawan-kawan, kita bilang tadi restructuring turnaround, hari-hari kita itu sebaiknya diisi dengan transformasi di level putih. Jangan masuk kita ke kuning gitu. Perangnya itu adalah dalam masa damainya itu. Ada hal-hal kecil kita benahi, kita perbaiki, ya kan? Jangan sampai masuk ke ICU di level kuning intensive care unit karena pembenahannya itu lemah. Baru kita masuk ke level 3 ke keuangannya. Ini nanti akan banyak dijelasin oleh sahabat saya Ronawati Wongso, dia ahlinya di sini ya. Bagaimana meng-unbox proses-proses itu untuk mendapatkan gem yang bagus-bagus di sana, hal-hal yang bisa membawa kita kepada kebahagiaan termasuk ini yang paling saya suka ini cash to cash cycle di retail misalnya untuk melihat berapa hari sih dibayar di payables-nya, berapa di receivables-nya, berapa di inventory. Ini sudah akan banyak mereveal strategi dalam rangka restructuring. Nah, jadi exchange kita waktu itu pertama people, kemudian masuk ke portofolio, let go tim yang weak secara amanah, ihsan dan tawakal tadi. Bisnis karena kita udah punya informasi yang negatif margin, non-core base bisnis, termasuk yang overheat juga kita benahi. Ya. Stop overheat investment, dan kita ketemu dengan klien kita, dengan honest kita bilang kami mau reveal price untuk vendors nih, dengan untuk klien, mari kita bicara sama-sama. Dan mereka pertanyaannya umumnya adalah, can I trust you? If I trust you, let's do win-win business gitu ya. Termasuk kita waktu itu BUD turun pakai sepeda motor mengkolek cash ya. Tapi waktu itu dari bangkrut menjadi sangat sehat kurang dari 2 tahun. Sampai waktu itu kita melakukan restructure debt yang bunganya tadi US dollar 9% itu bisa kita perbaiki sehingga WACC-nya menjadi lebih baik. Pertanyaan dasar kawan-kawan, apakah ada hal konfidensial di perusahaan? Tentunya ada ya. Gajinya Ronawati ya saya nggak bisa tahu lah ya kan, kecuali saya sebagai BUD-nya ya. Tapi the whole thing mulai dari visi atau purpose, misi, strategi, eksekusi adalah hak dari setiap umat yang ada di korporasi itu untuk mengetahuinya gitu. Sehingga diperlukan keterbukaan. Dan keterbukaan itu dimulai tone at the top, dari atas, pemimpin. Kita nggak bisa bilang, mari kita melakukan restrukturisasi. Mereka bilang, ya siapa? Apa nih yang mau kita lakukan? Itu yang kita nggak mau. Kalau kita bilang, mari kita restructure turnaround, mereka udah punya program untuk melakukan itu. Because they trust you. Jadi kalau buku kita nggak terbuka, kalau kita lebih banyak di lapangan golf, nggak mungkin kita berhubungan dengan mereka untuk menciptakan faktor we. Kita akan menciptakan hal-hal seperti ini ya. Ada yang bilang itu tali, ada yang bilang itu wall, itu ada yang bilang itu it's a spare, it's a snake, it's a tree. Ini adalah ciri khas confused company. Kita ingin semua konstituen kita itu berbicara pada language yang relatively serupa, ya kan? Sehingga nggak terjadi seperti misalnya ini ya, Joko Ngaco ini kan. Ini ada teman kita dulu yang pergi ke New York beberapa bulan setelah peristiwa September 11, dia ketemu dengan petugas imigrasi, ditanya petugas imigrasi, pertanyaan pertama masih bisa dijawab, your name please, Joko Ngaco katanya. Tapi begitu masuk ke pertanyaan kedua, seks katanya. Joko Ngaco menjawabnya, twice a week sir katanya kan. No, I mean male or female, kata petugas imigrasi. Sir, it doesn't matter, kata Joko Ngaco. Seringlah kita menghadapi seperti itu di perusahaan ya, tapi kalau kita turun mengayomi mereka, conversation itu menjadi lebih sehat, menjadi ada faktor we-nya. Jadi waktu kita restructure dulu loan ini dengan bank di Singapura, ada dendanya, tapi kebutuhan kita waktu itu
70 juta, kita dapat 113 juta. Pada saat balance sheet kita belum beres kawan-kawan ya, karena ini Januari 2012. 9 bulan setelah peristiwa gitu kita datang. Di 2012 angka hijau Z skornya 3.05 adalah prediktif kita. Masih unaudited gitu. Artinya kalau kita bilang kolateral ke banknya, kita belum punya gitu. Apa yang menjadi jaminan kita pada akhirnya adalah diri kita. Saya ditanya sama bisnis Indonesia waktu itu, Pak, how come ya, you bisa merestructure, WACC-nya menjadi lebih bagus, how do you pay this? Apa dasar mereka memberikannya ke Pak Sabam sebagai direktur keuangan? Saya bilang, they trust me. How they trust you? Because they trust my team, our people, ya kan? Waktu itu Mas Manik nggak mau jawab, dia bilang, biar Sabam aja lah yang jawab ini, gitu ya kan? Jadi disinilah saya mengingat bahwa amanah, ihsan, dan tawakal itu bukan perkara main-main ya kan. Kalau kita dengan sepenuh hati menjalankannya sebagai leaders, pada akhirnya akan bisa menerima. Inilah hasilnya setelah kita choose boardnya itu tadi dalam proses yang udah kita jelaskan. Dan satu yang powerful, yang hitam ini adalah kita dengan tim kita itu adalah buddies. We, ya. And you can say no to boss. Inilah dulu penanaman utama dari Pak Mas Manik dalam rangka restru. Koreksi saya karena saya punya blank spot sebagai pemimpin, sebagai CEO di sini, saya siap untuk menerima pendapat. Jadi makan siang kita pun waktu itu di warung. Tidak seperti yang biasanya dikirim ke atas ke ruangan, dibikin piring yang bagus, kita nggak mau. Kita turun ke bawah ketemu dengan mereka. Meeting-meeting kita itu pun akhirnya kita lakukan di warung tersebut. Inilah hasilnya kawan-kawan, behind the share price movement itu ada the speaking numbers, karena ada manusianya. Pergerakan dari harga 170 di tahun pertama bergerak sampai dengan hampir 700-600, on average dia di sekitar 400, dan dengan buku yang bisa dipertanggungjawabkan. Kawan-kawan, ini beberapa slide yang terakhir. Purpose kita dalam suatu company itu sudah pasti to be a living company, sehingga dia membutuhkan a living leaders. Bagaimana caranya Stora di Swedia bisa hidup 400 tahun lebih? The oldest living company ada di Jepang 1400 tahun dan sampai sekarang masih hidup. Dia bilang komunikado, disiplin, ide kecil, ide besar semua dihargai, tapi pemiliknya keluarga Gumi, yang saya ingat 39 generasi memimpin perusahaan tersebut, setiap hari kerjanya datang ke pabrik, memeriksa kualitas pekerjaan dan berkomunikasi dengan timnya. Kenapa di Amerika Fortune 500 company tinggal 11% yang masih ada di list itu? Kenapa lifespan perusahaan di S&P 500 di Amerika dulu 67 tahun, sekarang tinggal 15 tahun? Ya. Uang siapa sih yang kita urus, ini perlu kita pertanyakan. Peristiwa Enron, Lehman Brothers, atau El Nusa Tbk yang baru kita bahas tadi. Bagaimana kita memahami Belanda masih jauh, ya kan? Business as usual. Peristiwanya udah terjadi sehingga kita bilang setiap hari kita perlu melakukan transformasi, restrukturisasi, atau turnaround. Inilah lifespan perusahaan S&P 500 di Amerika yang dulunya di sini. Makin jauh. Urusannya kalau menurut saya bukan soal knowledge. Knowledge itu penting. Tapi yang lebih penting adalah hati kita. Di 2010 mereka sudah di bawah 20 tahun. Rata-rata endurance-nya, umurnya. Dan dia dipredik akan semakin turun. Artinya dunia yang semakin fana, pemimpin yang lacking leadership. Pemimpin yang tidak amanah. Mari kita perbaiki dari sisi itu. Kalau kita melakukan restru, kunci utamanya adalah ada trust dari tim kita ke kita. Lu mau ngomong apa, berbui-bui dari pagi sampai sore, kalau mereka nggak punya ini ke kita, nggak ada gunanya kita bilang kita berstrategi. Kita harus menjadi role model di situ. Mereka contoh. Karena strategik itu artinya adalah masa depan overall aims, kalau kita berbicara, auranya harus ada di kita. Harus ada meaning itu di kita, dari body language kita, dari tone kita, dari mata kita memandang mereka. Baru ada trust itu, baru kita bilang mari kita problem solving, decision making. Yang kedua, kalau BOD-nya nggak kompak,
Nggak mungkin di bawah itu kompak. Jadi partnership bersekutu itu harus terjadi di atas dulu, ya. Melayani kita sebagai pemimpin, strategi melayani trust kita bersekutu, kolaborasi, koordinasi tadi, mereka harus lihat itu terjadi dulu, baru mereka percaya. Jadi partnership dan trust, ini adalah dua kombinasi yang wajib. The state of being a partner or partners. Jadi kita ingatlah kawan-kawan, sering kita menyesal setelah belanja. Belanja dulu baru kita mikir, baru gajian, baru THR, baru bonus, kita bongkar gudang, kita bilang, why I bought this, ya. Kita kasihan kadang-kadang sama keluarga kita kasihan sama tim kita bayar THR, kita bayar bonus, tapi kita menyesali akhirnya bahwa mereka tidak belajar mengenai problem solving, rescue, dan sebagainya. Bukan karena faktor kasihan. Dan kita tahu di Amerika juga capex itu banyak habis di mergers acquisition. 80% mereka fail, ya kan? 2 triliun US dollar per tahun. Why kegagalan itu? People and leadership berdasarkan studi dari Harvard Business Review di Maret 2011. Kawan-kawan, now my very last slide. Kita yang hadir 52 orang sore hari ini adalah pohon kehidupan. Tugas kita menjalankan amanah, compassion. Akarnya adalah knowledge, speed, guts, attitude, amanah, ihsan, dan tawakal. Itu akan berhasil kalau kita memandang bahwa tujuan kita, purpose kita Restru ini adalah dalam rangka anak, cucu, dan cicit. Dan disertai program Restru tadi, kehadiran matahari yang di sebelah kanan atas ini memberikan efek fotosintesis, cerminan dari kehadiran Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Back to you, Ibu Rona. Terima kasih banyak sharingnya Pak Sabam atas pengalaman Bapak dalam mentransformasi suatu perusahaan yang tadinya dari amburadul rugi menjadi perusahaan yang sehat. Pengalaman ini sangat berguna bagi kita semua. Mari kita berikan tepuk tangan kepada Pak Sabam. Terima kasih banyak Pak atas sharingnya hari ini, dan saya belajar banyak dari Bapak mengenai leadership. Ya, leadership dan strategi itu memang penting sekali untuk perusahaan bisa terus sustainable, menjadi perusahaan yang sehat, ya. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah juga sistem dan infrastruktur perusahaan. Saya yang cerita yang bagian kedua nih, yang sistem dan infrastruktur perusahaan, sehingga saya dan Pak Sabam saling komplementari untuk materinya hari ini. Terima kasih banyak Pak Sabam.